Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama. Yuk dukung Mimin di Saweria, link ada di deskripsi ya kakak. Selamat mendengarkan. Xiao Jian melihat ke gerbang utara dan selatan Tiger Roaring City dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Tidak ada yang mengira bahwa Tiger Roaring City akan mengalami perang seperti itu dalam waktu singkat. Pada saat ini, kota di satu sisi dibaptis oleh tembakan artileri satu demi satu. Xiao Jian tahu bahwa Raja Harimau akan segera dibagi, tetapi kecepatan ini. Apakah kamu tidak akan mendukung? Bagaimanapun, kamu adalah tiga penguasa kota. Xiao Jian memandang tiga penguasa kota. Pada saat ini, Hu Xiaosheng hanya memiliki penguasa kota kedua dan penguasa kota ketiga. Jika ketiganya penguasa kota tidak mendukung, penguasa kota kedua sulit untuk menangis sendirian, dan Tiger Roar City bahkan tidak akan memiliki fondasi terakhir. Tiga penguasa kota melihat api di kedua sisi, dan tidak ada terlalu banyak kejutan di matanya. Dia tahu hasilnya untuk waktu yang lama, meskipun hanya masalah waktu. Itu terjadi 1 hari sebelumnya, dan itu terjadi nanti. Tidak perlu, aku sudah mengatur semuanya, tunggu saja Xiaoyan selesai memperbaiki Wan Lingzi, fondasinya hilang, dan kreasinya adalah, selama orang masih hidup, semuanya akan baik-baik saja. Xiaosheng punya cukup waktu untuk hidup sendiri, jadi hari ini harus menjadi hal terakhir yang harus dilakukan untuk Raja Harimau. Tiger Roar City City Lord Mansion, pemilik kota kedua melihat nyala api yang naik di sekitar gerbang kota, mengepalkan tangan dengan kedua tangan, dan akhirnya berubah menjadi desahan. Kedua Kaisar Xiaosheng dihapuskan, dan mereka tidak memiliki kelas atas kekuatan tempur. Tidak ada keraguan bahwa mereka tidak memiliki perlawanan sedikitpun terhadap Raja Harimau. Lewati perintah saya untuk mengevakuasi semua barang berharga di kota Huxiao, dan membakar semua hal lain untuk saya. Bahkan jika saya kalah, saya tidak boleh meninggalkan apapun kepada musuh. Tiga penguasa kota memandang beberapa umat manusia di depan mereka. Mereka bilang semuanya akan hilang. Semuanya terbakar, Tuan Kota Kedua. Ini adalah kerja keras yang kita tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membangunnya. Beberapa orang memandang Tuan Kota Kedua dan berkata dengan enggan, kerja keras bertahun-tahun tidak menghasilkan apa-apa. Bagaimana mereka bisa rela menghancurkan benda-benda ini secara langsung? Tapi, apa yang hilang akan diperoleh kembali suatu hari. Kami akan segera mengungsi. Tuan Kota Kedua langsung pergi ke kamar Raja Macan. Meskipun Raja Harimau lebih baik tinggal di kamar untuk berkultivasi saat ini, musuh harus berada di depan. Dari dia bahkan jika dia tidak ingin mengambil. Tiga penguasa kota, seseorang melihat ke ruang obat dan berkata, saya akan tinggal dan bertanggung jawab atas tiga penguasa kota. Meskipun saya baru saja bergabung dengan Tiger Roar City, saya bersedia melakukan sesuatu untuk Raja Harimau dalam krisis ini. Pada saat ini, sebuah suara datang dari kerumunan. Tuan Kota Kedua melihat suara itu. Orang ini tidak lain adalah orang tua Reyot yang baru saja bergabung dengan dukungan Huxiao. Dia masih memiliki kesan yang baik tentang orang tua Reyot dan Tuan Kota Kedua. Ketika Hu Xiaosheng menyerang kota Tianlang, orang tua yang Reyot itu dia telah membuat banyak kontribusi, dan dengan kematian Kaisar di kota Huxiao, kekuatan puncak dari Kaisar tua yang Reyot adalah keberadaan yang kemungkinan besar akan dipromosikan menjadi penatua. Dalam hal ini, kamu harus membawa sekelompok orang untuk tinggal untuk bertemu dengan tiga penguasa kota, dan sisanya akan segera mengungsi bersamaku, kata penguasa kota kedua. Saya juga ingin tinggal. Saya seorang apoteker. Saya memiliki beberapa hal tetapi saya harus memberikannya kepada tiga penguasa kota. Pada saat ini, sebuah suara terdengar, dan orang ini beruntung dapat bertahan hidup di bawah penjagal Raja Serigala, Pisau Dukang. Kakek, Duyan memandang Dukang, jelas tidak menyangka kakeknya akan tinggal di saat yang berbahaya ini. Aku juga akan tinggal. Duyan segera menggigit bibirnya dan berkata, omong kosong, cepat pergi dari sini dengan Tuan Kota Kedua. Dukang memandang Tuan Kota Kedua dan berkata, jika Duyan tinggal di sini bersama Tuan Kota Kedua pasti tidak akan setuju. Hanya Duyan dan Tuan Kota Kedua, Tuan Kota akan memiliki kesempatan untuk pergi. Pada saat ini, suara ledakan tiba-tiba datang dari luar halaman, dan sebuah gedung tinggi runtuh dalam sekejap. Jelas, kekuatan sebenarnya dari Raja Hantu dan Raja Anda telah mengambil tindakan. Duyan harus mengikutiku, dan semua orang akan pergi. Tuan Kota Kedua memandang Huo Guang yang mendekat dan akhirnya memberi perintah untuk mundur. Kakek, Duyan memandang Dukang, air mata jatuh dari wajahnya yang cantik. Yaner, ini hanyalah titik awal lain dalam hidupmu. Kakek percaya bahwa hidupmu tidak akan layu dengan mudah. Jalan di depan, kamu harus berjalan dengan berani. Angin dan hujan akan selalu berlalu, dan setelah angin dan hujan, akan ada masa depan yang cerah. Besok, kakek percaya bahwa suatu hari kamu akan mengambil jalan yang berbeda. Dukang memandang Duyan dan berkata, Tuan Kota Kedua membawa Duyan pergi dengan kengganan Duyan. Meskipun dia tidak tahu apa rencana Dukang, tidak ada keraguan bahwa dengan Duyan di tangannya, dia tidak takut Dukang berani meminta maaf kepada Harimau. Masalah Xiaosheng.
Du Kang melihat sekelompok orang yang berangsur-angsur menghilang di kejauhan, dengan sedikit air mata di wajahnya. Aku tidak tahu apa yang dijaga oleh 3 penguasa kota itu untuk disempurnakan. Sangat cemas. Pria tua yang rakus itu memandang Du Kang Dao dengan ekspresi penasaran di wajahnya. Ini menyempurnakan pil obat yang sangat berharga, dan tidak dapat dengan mudah diganggu oleh dunia luar. Jika tidak semua upaya sebelumnya akan hilang, Du Kang tidak mengatakan apa-apa kepada lelaki tua Riot itu, dan berjalan langsung ke pemurnian kamar. Orang tua Riot itu memandang Du Kang, matanya sedikit menyipit, bahkan jika Du Kang tidak mengatakan apa-apa, dia secara alami bisa menebak beberapa poin. Dia melambaikan tangannya dan segera mengikuti. Di tempat kerusuhan, tengah malam telah berlalu, tetapi seluruh kota Mengaum Harimau dipenuhi dengan api, tetapi tidak ada suara pertempuran. Untuk hasil ini, bahkan Raja Hantu dan Raja Anda tidak menyangka bahwa Raja Harimau akan meninggalkan kota langsung melarikan diri. Laporkan kepada penguasa kota, Raja Harimau membiarkan seluruh kota Mengaum Harimau dibakar, tetapi masih ada satu tempat yang belum disebar oleh api. Seharusnya itu adalah ruang pemurnian kota Mengaum Harimau. Satu orang melaporkan ke Raja Hantu dan Yuang Hui. Sepertinya berita kita tidak salah. Aku khawatir mereka tidak menyangka kita akan secepat ini. Jika tidak ada tebakan yang salah, itu sudah memasuki waktu pemurnian obat. Raja Hantu melihat satu-satunya tempat di Tiger Roar City yang tidak dilalap api. Kalau begitu, mari kita tunggu dengan tenang. Raja Yu memandang Raja Hantu. Semua orang mendengarkan perintah saya dan mengepung ruang obat, dan orang-orang setingkat kaisar mengikuti saya. Siapapun yang keluar dari ruang obat, mereka yang bisa ditangkap hidup-hidup, coba tangkap mereka hidup-hidup, dan jika mereka tidak bisa menangkapnya mereka hidup-hidup, mereka hanya akan membunuh mereka tanpa melepaskan siapapun. Raja Hantu memberi perintah, dan Raja Yu hampir memberikan perintah yang sama. Sebenarnya, menurutku, mungkin kali ini akan lebih lancar dari yang kita bayangkan, Raja Hantu berkata kepada Raja Yu. Raja Yu tertegun sejenak, dan Raja Hantu tersenyum misterius dan berjalan menuju ruang pemurnian obat. Di ruang pemurnian obat, Xiao Yan memasuki tautan kunci pemurnian. Salah satu alasan mengapa Wan Lingzi membutuhkan Skyfire untuk disempurnakan adalah zat yang sangat beracun yang terkandung dalam Wan Lingzi. Bahkan api binatang tingkat tinggi pun mungkin tidak dapat memurnikan racun ini. Xiao Yan melihat titik hitam kecil di kulitnya. Tanpa sadar, dia mengisap dalam menghirup udara dingin. Korosif racun ini mungkin tidak jauh lebih buruk daripada air lemah palsu 3000. Ketika Xiao Yan memurnikan obat tadi, ada suara pertempuran di luar ruangan. Xiao Yan benar, dia membiarkan beberapa tetes racun memercik ke kulitnya. Untungnya, Xiao Yan dilindungi oleh air pemurnian, jadi dia tidak terkena pukulan keras dalam sekejap. Jika dia seorang apoteker biasa, dia mungkin akan mati di kali ini, belum lagi pemurnian Wan Lingzi. Meskipun ada pertengkaran terus-menerus di luar, Xiao Yan menghela nafas lega karena tidak ada yang bisa masuk ke sini untuk mengganggunya dengan lancar. Artinya, setidaknya Xiao Yan masih punya cukup waktu untuk memperbaiki Wan Lingzi. Tapi Xiao Yan juga tahu di dalam hatinya bahwa begitu dia memurnikan Wan Lingzi, itu mungkin pertempuran yang sengit. Ini bukan hal yang baik untuk Xiao Yan. Memurnikan Wan Lingzi bukanlah masalah sederhana. Setelah memurnikan ketiga Wan Lingzi, Xiao Yan akan mengonsumsi banyak energi dan kekuatan fisik, tetapi Xiao Yan tidak memiliki kesempatan untuk mundur. Sekarang Wan Lingzi telah memasuki periode pemurnian yang paling kritis. Setelah Anda menyerah, semua upaya sebelumnya akan sia-sia. Untuk Xiao Jian, Xiao Yan tidak akan menyerah apapun yang terjadi. Bahkan jika dia tahu situasi selanjutnya, dia telah tidak ada cara untuk memprediksinya. Karena tidak ada jalan keluar, ayo bertarung dengan seluruh kekuatan kita. Kekuatan jiwa Xiao Yan muncul tanpa syarat, menyapu Wan Lingzi yang sedang disempurnakan di depannya, dan Skyfire Xiao Yan juga melepaskan suhu yang sangat tinggi. Wan Lingzi yang tidak bisa dihancurkan, di bawah pembakaran api langit, lapisan kabut beracun ungu muncul, tetapi lapisan kabut beracun ini menghilang tanpa jejak segera ketika bertemu dengan api langit. Jelas, api langit adalah musuh bebuyutannya, setelah jangka waktu tertentu. Setelah itu, kabut beracun yang muncul dari Wan Lingzi berangsur-angsur berkurang, dan segera ketika jejak terakhir kabut beracun disempurnakan, Xiao Yan juga melihat wajah asli Wan Lingzi yang terbungkus lapisan kabut beracun ini. Di bawah tatapan Xiao Yan, setetes cairan emas diam-diam menyelinap ke bawah seperti es batu yang mencair. Wajah Xiao Yan akhirnya menunjukkan sedikit kelegaan. Setelah sekian lama bekerja keras, apakah dia akhirnya mendapatkan hasil? Meskipun hanya setetes, Xiao Yan melihat energi mengerikan yang terkandung dalam setetes cairan emas ini. Jika dia bisa langsung menyerap energi ini, kekuatannya pasti akan tumbuh dengan cepat. Peras rasa senang di hati, dan saat melihat hasilnya, motivasi seseorang pasti akan meningkat. Tiga penguasa kota memandang ruang pemurnian obat di depan mereka dengan tatapan serius di mata mereka. Wan Lingzi dapat dikatakan sebagai harapan yang tersisa dari Hu Xiaosheng. Sekarang Hu Xiaosheng tidak memiliki kekuatan tempur kelas atas. Jika dia pergi maka tidak diragukan lagi,
kekuatan Tiger Roaring City akan menjadi lebih lemah. Tiger King telah menyelamatkan hidupnya untuknya. Dia tidak ingin Tiger King jatuh. Xiao Jian juga melihat ke ruang pemurnian. Waktu yang dia habiskan di kota Huxiao tidak lama atau singkat, tetapi jika dia meninggalkan Suerou, meskipun dia diurus oleh orang lain, Xiao Jian masih mengkhawatirkan Sue. Lagi pula, musuh yang melukai Suerou serius masih ada. Jika mereka memanfaatkan waktu ini untuk melakukan serangan diam-diam, maka Suerou kemungkinan besar akan ditinggalkan. Meskipun pemimpin berjanji pada dirinya sendiri untuk menjaga Suerou dengan baik, berapa banyak yang di sana dalam kerusuhan itu, rela mengorbankan nyawanya untuk orang lain. Xiao Jian hanya berharap Xiao Yan bisa memperbaiki Wan Lingzi dengan lancar, dan kemudian dia bisa membawa Wan Lingzi kembali ke sisi Suerou. Tetapi pada saat ini, selusin orang tiba-tiba berjalan keluar dari satu tempat dan berjalan lurus menuju 3 penguasa kota. 3 penguasa kota, itu tidak baik. Raja Yu dan Raja Hantu telah menduduki kota Huxiao, dan penguasa kota kedua telah mengevakuasi semua orang dengan semua orang. Mari kita jaga penguasa kota ketiga, dan penguasa kota ketiga akan mengungsi dengan kami, yang dipimpin oleh orang yang keluar. Siapa lagi yang ada di sana kecuali lelaki tua Reyot itu. 3 penguasa kota memandang lelaki tua yang Reyot itu. Pada saat ini, lelaki tua yang Reyot itu terluka dan matanya penuh dengan perubahan. Setelah itu, 3 penguasa kota memandang Du Kang yang berada di samping lelaki tua yang Reyot itu, tetapi dengan cepat pindah. Saya tidak membutuhkan bantuan Anda untuk saat ini. Anda dapat mengejar tuan kota kedua. Jika Anda tidak dapat menemukannya, Anda dapat menemukan cara untuk meninggalkan kota Huxiao. Tuan kota ketiga memandang kelompok orang-orang di belakang lelaki tua Reyot. Ada sedikit kepanikan di atas. Lagi pula, jika Anda bertemu Raja Hantu dan Raja Anda, sekarang mereka pada dasarnya sekarat. Pria tua Reyot itu memandang ketiga penguasa kota, lalu melirik Xiao Jian di samping 3 penguasa kota, dan akhirnya mengalihkan pandangannya ke ruang penyulingan obat. Meskipun jauh, lelaki tua Reyot itu masih merasakan napas panas dari ruang pemurnian obat. Suhu ini jauh lebih tinggi dari api yang menyala di sekitar mereka. Pria tua yang Reyot itu menekan keterkejutan di hatinya, tetapi Du Kang di samping melihat ke ruang pemurnian dengan sedikit antisipasi. Dia telah tinggal di kota Huxiao untuk waktu yang lama, dan kota Huxiao juga yang paling memenuhi syarat untuk menjadi jutawan pemurnian dan kimia. Orang-orang Lingzi kehilangan kesempatan ini karena kurangnya Skyfire, tetapi mereka dapat menunggu sampai Wan Lingzi disempurnakan, yang tidak diragukan lagi merupakan hari penting bagi apoteker pemurnian. Ini adalah salah satu alasan mengapa Du Kang memilih untuk tinggal. Orang tua Reyot itu melihat ketiga penguasa kota dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi menemukan bahwa, pada titik tertentu, sekelompok orang lain muncul di belakang mereka. Pemimpinnya adalah Raja Hantu dan Anda Raja. Di samping Raja Hantu dan Anda Raja, mereka datang bersama terakhir kali 4 kaisar tertinggi, tetapi ada 2 orang di tengah 4 kaisar tertinggi. Napas kedua orang ini tidak jauh lebih buruk daripada Raja Hantu dan Raja Anda. Tetapi ini tidak semua. Ada lebih dari selusin di belakang mereka. Bernama pembangkit tenaga listrik, selusin orang ini adalah pembangkit tenaga puncak kaisar, dan jarak mereka dari kaisar tertinggi adalah langkah ini. Selama mereka mendapatkan Wan Lingzi di depan mereka, maka orang-orang ini mungkin berhasil memasuki kaisar tertinggi. Xiao Jian memandang orang-orang di depannya, dan ekspresinya berubah. Bahkan ketika Raja Macan dan yang lainnya menyerang Hu Xiaosheng terakhir kali, mereka tidak mengirim begitu banyak orang kuat, tetapi kali ini, mereka datang untuk produk jadi, mereka bisa menghadapinya. Bahkan 3 penguasa kota memiliki sedikit kehikmatan di hati mereka. Jika dia bertarung sendirian, dia tidak takut pada siapapun di sini. Tetapi jika orang-orang ini semua dalam bahaya, maka, dan pada kenyataannya, itu sama, tidak akan ada orang dalam kerusuhan, berjuang sendirian denganmu. Terakhir kali, saya khawatir bawahan saya akan kehilangan terlalu banyak, jadi saya tidak mengirimkan semua kekuatan tempur. Tapi kali ini, saya pikir itu layak mengambil risiko. Apakah Anda melawan atau mundur? Saya akan memberi Anda 5 detik. Setelah 5 detik, jika kamu tidak mundur, aku akan mulai membantai. Aku akan memberimu 5 detik. Jika kamu tidak mundur dalam 5 detik, aku akan memulai pembantaian. Raja Yu melihat sekelompok orang di depan 3 penguasa kota, dan keceriaan di wajahnya menjadi bahkan lebih kuat. Singkatnya, orang-orang di depan 3 penguasa kota mundur ke 3 penguasa kota. Bahkan lelaki tua Reyot itu tidak bisa tidak mengambil kesempatan untuk mundur ke 3 penguasa kota. Meskipun mereka tahu bahwa mereka akan mati jika mereka tinggal, mereka masih memegang 10 salah satu harapan, berharap untuk bertahan hidup dengan keberuntungan. 3 penguasa kota memandang sekelompok orang yang secara bertahap mundur, dan tidak ada cara untuk menghentikan mereka. Bagaimanapun, mereka memiliki kekuatan absolut, dan tidak normal untuk tidak mundur. Dalam 5 detik, sedikit demi sedikit, orang-orang di depan 3 penguasa kota merasa bahwa hati mereka akan melompat keluar pada saat ini, dan tenggorokan mereka sangat kering. Jika 3 penguasa kota memilih untuk bertarung sampai mati, maka tak satu pun dari orang-orang ini akan bertahan.
Ketika 5 detik berlalu, advokat Sancheng membuka mulutnya dan sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Tetapi sebelum kata-kata itu keluar, Raja Hantu sudah berbicara, pertimbangan 5 detik tampaknya terlalu singkat, saya pikir lebih baik memberi Anda 5-10 detik untuk memikirkannya. Kata-kata Raja Hantu baru saja jatuh, dan orang pertama yang memarahi bukanlah orang di depan 3 penguasa kota, tetapi Raja Yu. Apa yang kamu inginkan? Aku hanya akan menunggu untuk membunuh orang. Kamu baik, tetapi sekarang kamu berubah pikiran. Apakah kamu mencoba menggodaku? Raja kamu menatap Raja Hantu, wajahnya penuh kebencian. 3 penguasa kota memandang 2 orang yang berdebat dan menghela nafas lega. Ini adalah waktu terbaik untuk dapat mengulur waktu. Tetapi lelaki tua yang rakus itu tiba-tiba menyela saat ini, Raja Anda. Karena Anda juga tidak puas dengan Raja Hantu, mengapa kita tidak bergandengan tangan bunuh Raja Hantu? Lalu, bagaimana kalau kita membagi apa yang Anda inginkan dengan Anda? Idiot ini, 3 penguasa kota memandang lelaki tua reyot itu dan dengan paksa menahan keinginan untuk menamparnya sampai mati. Bagaimana dia bisa menjadi veteran terkenal di tanah kerusuhan? Bagaimana dia bisa menjadi seperti orang idiot dalam hal ini? Waktu Raja Hantu dan Anda Raja bersama dalam setiap tindakan. Mungkin mereka memiliki pemikiran mereka sendiri, tetapi setidaknya untuk saat ini, mereka akan mempertahankan hubungan kerjasama ini, dan kata-kata lelaki tua itu tidak diragukan lagi adalah gosip, dan mereka jelas mengolok-olok diri mereka sendiri. Lain, peluang, benar saja, tepat setelah kata-kata lelaki tua reyot itu jatuh, Raja Yu tersenyum dan berkata, "Oke, aku bertanggung jawab untuk menghentikan kaisar lainnya, kamu dengan cepat membunuh orang ini, kami akan memberimu sedikit ketika saatnya tiba." Sebuah kalimat tiba-tiba membuat lelaki tua reyot itu menutup mulutnya. Meskipun dia termasuk generasi yang lebih kuat dari generasi tua di tanah huru-hara, bakatnya tidak terlalu bagus. Kalau tidak dia tidak akan bisa menembus kaisar tertinggi. Mungkin dia di bawah kaisar tertinggi dia bisa menghasilkan banyak uang, tetapi dia masih belum cukup untuk melihat di depan kaisar. Mata lelaki tua yang rakus itu tertuju pada 3 penguasa kota. Pada saat ini, 3 penguasa kota tidak tergerak oleh kedatangan musuh, dan ekspresinya tenang. Lelaki tua yang rakus itu memandang Raja Hantu dan Raja lagi. Ada keuntungan mutlak di sini. Kekeruhan di mata lelaki tua reyot perlahan menghilang, digantikan oleh analisis yang bijak dan rasional. Orang yang tahu waktu adalah Junji. Pada saat ini, lelaki tua reyot harus memilih tim baru. 50 detik dengan cepat mendekat, bahkan hati lelaki tua yang reyot itu terangkat kembali. Apakah akan bertarung atau mundur? Pilihan satu orang akan menentukan hidup dan matinya puluhan orang di sini. Orang-orang di samping lelaki tua yang reyot itu mulai berkeringat dingin di dahi mereka. Tetapi pada saat ini Raja Hantu berbicara lagi. Tidak apa-apa, saya akan memberi Anda 1 menit lagi. Tidak lebih dari 3 hal. Menit terakhir, menit untuk mempertimbangkan waktu. Jika Anda tidak mundur, maka saya akan benar-benar memulai pembantaian. Semuanya sudah siap, dengarkan perintahku. Dan ketika saatnya tiba, dengarkan perintahku, dan tidak ada pemberontak yang akan tinggal. Tiba-tiba, kelompok Raja Hantu dan Yu King yang agak malas segera mengambil senjata mereka, dan dendam di tangan mereka mulai mengalir dengan tenang. Mulai sekarang, bagi mereka, hal berikutnya adalah hidup dan mati, dan tekanan besar mulai menyebar di sini, seolah-olah saat berikutnya perang akan pecah. 3 penguasa kota memandang Raja Hantu dan Raja Anda, dengan sedikit keraguan di hati mereka. Raja Hantu menunda lagi dan lagi. Pada awalnya, 3 penguasa kota berpikir bahwa Raja Hantu menunda waktu, tetapi pada saat ini firasat buruk datang ke hatinya. Jika Raja Hantu benar-benar ingin menunggu Xiao Yan menyelesaikan pemurnian Wan Lingzi, dan waktu yang ditentukan tidak akan begitu singkat, lalu apa tujuan mereka? Bagaimanapun, 3 penguasa kota bukanlah orang biasa. Dengan pengalaman yang kaya, dia tampaknya memahami sesuatu. Dia melihat orang-orang yang berdiri di depan lelaki tua yang reyot itu. Tubuh orang-orang ini terus-menerus bergetar, wajah mereka pucat, dan mereka memandang Raja Hantu seolah-olah mereka sedang melihat mereka. Seperti dewa kematian, keringat Douda mengalir ke dalam hatinya. Ini adalah pertempuran psikologis. Yang ingin digunakan Raja Hantu adalah menggunakan suasana tegang ini untuk sepenuhnya mengendalikan orang-orang ini. Ditarik kembali dari ambang kematian lagi, dan memasuki ambang kematian lagi, mereka akan memiliki ketakutan alami terhadap Raja Hantu, dan ketakutan ini akan mengubah hati mereka. Semenit kemudian, diam-diam mendekat kali ini, Raja Hantu tampaknya telah mengambil keputusan, dan ketika dia melambaikan tangannya, orang-orang di belakangnya mengeluarkan suara renyah. Orang-orang di sekitar lelaki tua reyot itu juga terus-menerus mundur di bawah tekanan kuat ini. Mereka merasakan detak jantung mereka terus meningkat. Kali ini, Dewa Kematian tampaknya benar-benar datang. "Hei, kenapa kamu tidak mundur? Ada baiknya kamu mundur beberapa langkah lagi. Aku juga bisa menemukan beberapa alasan untuk membiarkanmu pergi. Lupakan saja, aku punya hati yang baik. Pada menit terakhir, aku pasti akan mundur. Jangan salah kali ini, untuk menunjukkan ketulusanku." Dengan lambaian tangan kanan Raja Hantu,
Pisau terbang langsung dari tangan Raja Hantu dan meluncur melintasi lengan puncak Kaisar. Tetesan darah menetes dari tangan mereka dan jatuh ke dalam hati mereka. Tiga Raja Kota memandang Raja Hantu, tetapi dia tidak punya waktu untuk menghentikannya. Berulang kali, bahkan tiga Raja Kota tidak dapat mengetahui pikiran Raja Hantu, dan dia tidak tahu kapan hantu itu muncul. Raja akan menembak. Bukan hanya tiga penguasa kota yang bisa tumbuh dewasa. Terakhir kali Raja Hantu dan Raja datang ke kota Huxiao dengan kekuatan absolut. Mereka pikir mereka akan berhasil, tetapi mereka dibunuh oleh tiga penguasa kota, dan Raja Hantu sangat menyesal oleh karena itu. Raja Hantu tujuan dari acara ini adalah untuk mengganggu pikiran tiga penguasa kota, dan kelelahan di hatinya adalah yang paling menakutkan. Ketika melihat darah yang menetes dan senyum hantu di wajah Raja Hantu, seseorang akhirnya tidak bisa menahannya dan menikam Raja Hantu dengan pedang. Ada sedikit keengganan di hati tiga penguasa kota, tetapi pada saat berikutnya, beberapa sosok menyapu ke arah tiga penguasa kota dan Xiao Jian melihat pemandangan ini. Senyum cerah muncul di wajah Raja Hantu, merasakan tiga sosok yang menyerangnya. Wajah tiga penguasa kota akhirnya menunjukkan ekspresi ngeri. Itu adalah metode yang bagus, metode yang sangat bagus. Saya dulu meremehkan Raja Hantu, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa Raja Hantu benar-benar memilikinya. Metode seperti itu mendorong orang-orang ini ke ambang kematian lagi dan lagi, menyelamatkan mereka lagi pada saat kritis, sehingga hati mereka runtuh. Jika penguasa kota terbunuh, maka mereka dapat dibenarkan tunduk pada Raja Hantu. Dan tiga penguasa kota juga dalam dilema. Jika tiga penguasa kota membunuh orang-orang ini, lebih banyak orang akan melawan, dan jika tiga penguasa kota tidak mau membunuh orang-orang ini, maka ada orang-orang ini yang terjerat dengan tiga kota, Tuan, dan tiga penguasa kota tidak memiliki cara akan melindungi Xiao Yan. Saat ini, Raja Hantu dan yang lainnya dapat mengambil Wan Lingzi dengan mudah. Dikatakan bahwa tiga penguasa kota sangat pintar, cerdas, dan berani. Sekarang saya tidak tahu bagaimana tiga penguasa kota dapat mematahkan rencana rantai saya. Raja Hantu memandang ketiga penguasa kota dengan mencibir di sudut mulutnya. Pada saat yang sama, tiga kaisar di belakang tiga penguasa kota mengambil keuntungan dari mereka. Kesempatan ini pergi ke ruang alkimia. Setelah 10.000 roh dimurnikan, kamu akan melakukannya. Adapun apoteker pemurnian, kamu tidak boleh membiarkannya hidup. Raja Hantu berkata kepada tiga kaisar. Meskipun bakat Xiao Yan kuat, Raja Harimau tidak mungkin melakukannya. Untuk mengendalikan orang semacam ini, maka jangan berharap dia membantu diri sendiri. Orang seperti itu harus dibunuh sesegera mungkin. Tiga penguasa kota memandang tiga orang yang berjalan menuju ruang obat, dan ingin menindaklanjuti untuk menghentikan mereka. Tetapi orang-orang itu terjerat, sama sekali mengabaikan hidup dan mati mereka sendiri. Daripada mengalami lompatan dari hidup ke mati lagi dan lagi, akan lebih baik bertarung sampai mati dan mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk membunuh tiga penguasa kota. Situasi di pihak Xiao Jian lebih baik. Bagaimanapun, Xiao Jian hanya seorang kaisar. Mereka tidak terlalu peduli. Seorang kaisar tidak dapat memainkan peran besar. Apalagi Xiao Jian, yang memiliki roh alat, masih menghadapi barisan di depannya. Sangat mudah. Melihat tiga penguasa kota yang terkepung, lelaki tua Reyot itu ragu-ragu sejenak, dan berjalan langsung menuju ruang obat. Hal-hal di ruang obat telah menarik begitu banyak perhatian. Jelas bukan hal yang sederhana. Jika Anda bisa mendapatkan, maka Raja Hantu Anda Raja akan menghargai dirinya sendiri, dan dia akan memiliki inisiatif pada saat itu. Tetapi bukan hal yang mudah untuk mendapatkan hal itu di bawah mata tiga kaisar. Di ruang pemurnian, kompleksitas dunia luar secara alami datang ke telinga Xiao Yan. Xiao Yan tidak perlu berpikir terlalu banyak untuk mengetahui seberapa serius dunia luar. Raja Hantu dan Raja Anda terlalu kejam, dan mereka akan melakukannya, tidak memberikannya kepada lawan mereka sama sekali. Setelah sedikit jeda, dia baru saja kembali ke wilayahnya sendiri dan menyerang dengan cara besar tak lama kemudian. Namun, meskipun dia tahu bahwa dunia luar berada di tengah-tengah perang, Xiao Yan masih tidak peduli dengan dunia luar, karena pemurnian dan pemurnian Wan Lingzi telah memasuki periode paling kritis. Pada saat ini, jika Xiao Yan terganggu untuk sementara waktu, saya khawatir semua upaya akan hilang, bukan apa-apa, jadi Xiao Yan harus berhati-hati. Ternyata Wan Lingzi yang besar itu telah disempurnakan oleh Xiao Yan seukuran setengah kepalan tangan. Setetes cairan emas menyelinap dari permukaan Wan Lingzi dan memasuki botol giok di bawah kendali kekuatan jiwa. Meskipun ketiga Wan Lingzi tampaknya sangat besar, hanya sebagian kecil yang benar-benar dapat berperan. Cairan obat yang dapat dipadatkan oleh tiga Wan Lingzi di bawah penyempurnaan Xiao Yan hanya selusin tetes. Fluktuasi selusin ini atau jadi tetes cairan obat telah melebihi fluktuasi ramuan obat kelas 5 biasa, dan mungkin hanya kemanjuran ramuan obat kelas 6 yang dapat dibandingkan dengannya. Tetapi ramuan obat kelas 6 telah memasuki peringkat abadi, dan nilainya tidak perlu untuk mengatakan itu jelas. Sedikit waktu berlalu, di bawah cahaya api luar, Xiao Yan samar-samar bisa melihat tiga sosok di jendela, dan mereka sangat dekat dengan Xiao Yan.
selama penyempurnaan Xiao Yan baru saja selesai, mereka akan melakukannya, bergegas masuk tanpa ragu-ragu untuk menghilangkan prestasi Xiao Yan, dan tentu saja, nyawa Xiao Yan. Xiao Yan melihat ketiga sosok itu dan secara alami mengerti di mana dia berada, tetapi tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk melepaskan usahanya karena ketiga orang ini. Karena kita akan bertaruh, saya tidak percaya bahwa Anda benar-benar dapat melakukannya. Ambil tanganku dariku, ambil Wan Lingzi. Wan Lingzi di depan Xiao Yan menjadi lebih kecil dan lebih kecil, dan akhirnya hanya seukuran jari yang tersisa, dan akhirnya berubah menjadi setetes cairan emas dan memasuki botol pemurnian. Di bawah kendali Xiao Yan, botol giok segera terbang ke arah Xiao Yan, tetapi pada saat ini, seseorang bergegas masuk dari luar pintu, menamparkan dada Xiao Yan, dan sisi lain sudah membanting botol giok di tangan. Kaisar tertinggi ini adalah kaisar tertinggi yang berorientasi pada kecepatan. Dia telah mengintai untuk waktu yang lama untuk serangan ini. Di sisi lain, Xiao Yan telah menghabiskan terlalu banyak Dao-Qi dan kekuatan jiwa saat menyempurnakan Wan Lingzi. Tidak ada cara untuk bersaing dengan kaisar tertinggi di masa kejayaannya, sehingga kaisar tertinggi di depannya menempati mesin peri. Botol giok mulai dan merasakan fluktuasi di dalamnya. Kaisar berlari menuju dunia luar tanpa ragu-ragu. Xiao Yan nyaris tidak menstabilkan tubuhnya dan ingin mengejar, tetapi tubuhnya merasakan ketidakberdayaan, bukan kehidupan biasa. Namun, Xiao Yan baru saja stabil. Satu demi satu pedang dan satu pedang menusuk Xiao Yan, mengambil keuntungan dari kelemahan Xiao Yan untuk tidak membunuhnya akan menjadi bencana. Mereka tahu betul betapa mengerikannya memiliki orang seperti itu yang dapat membalikkan keadaan. Raja Serigala yang malang juga seorang pengkhianat, tetapi dia dikalahkan oleh Xiao Yan ketika dia memiliki keunggulan mutlak. Orang seperti itu tidak akan pernah bisa hidup. Merasakan niat membunuh sebelum dan sesudah, Xiao Yan mencibir di sudut mulutnya. Kalian berempat tidak bisa menangkap saya terakhir kali. Sekarang, apakah Anda memiliki kemampuan? Ketika pedang menikam Xiao Yan tiba-tiba menghilang di tempat, dan saat berikutnya muncul di depan kaisar yang pergi, memegang penguasa 9 terampil dan indah, dan menghancurkan satu kaki ke arah kaisar, meskipun dia memiliki sangat kecepatan cepat, tetapi teleportasi lebih cepat darinya. Langkah Xiao Yan adalah langkah pamungkas. Efek bayangan yang ditumpangkan adalah 1000 kaki. Melihat bahwa dia tidak bisa mengelak, kaisar hampir tanpa sadar melemparkan botol giok ke kaisar yang datang di belakang. Namun, ketika kaisar ingin mengambil botol giok ke tangannya, sosok lain muncul. Itu adalah 3 penguasa kota. Hanya dia yang bisa melakukannya tanpa menggunakan kekuatan ruang. Kamu yang menunggu, kamu memperlakukanku sebagai hiasan. Ketika 3 penguasa kota muncul, serangan datang dari sebelumnya, dan itu adalah Raja Hantu. Sekarang Wan Lingzi telah selesai. Sekarang saatnya untuk membunuh keduanya. Rakyat, 3 penguasa kota merasakan serangan yang akan datang dan memilih untuk menyerah. Mungkin dia bisa merebut kembali Wan Lingzi, tetapi pukulan ini pasti akan terluka parah, dalam kasus cedera serius. Bahkan jika dia memiliki ribuan cara, tidak ada cara untuk melakukannya. Meninggalkan pengetahuan ini, hingga 8 kaisar tidak mudah untuk melarikan diri. Tetapi yang mengejutkan semua orang, botol giok itu tidak jatuh ke tangan kaisar, tetapi ke tangan Dukang. Di tangan Dukang yang datang dengan lelaki tua Reyot itu, tidak ada yang mengira bahwa Dukang, yang adalah hanya kaisar di puncak, yang benar-benar memiliki keberanian untuk berpartisipasi dalam kontes tingkat tertinggi kaisar, dan bahkan mengambil barang-barang itu. Namun, mereka sangat gembira setelah terkejut. Ini adalah kesempatan yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan. Mereka tidak memiliki cara untuk berpartisipasi dalam pertempuran tingkat tertinggi kaisar, tetapi sekarang setelah semuanya ada di tangan Dukang, orang-orang tingkat kaisar ini dapat juga berpartisipasi dalam merebut masuk. Tiba-tiba sekelompok orang berjalan ke arah Dukang, dengan maksud untuk mencabik-cabik Dukang, tetapi ketika orang-orang ini terus mendekati Dukang, mereka tiba-tiba merasa bahwa tubuh mereka di luar kendali, seolah-olah ada kekuatan hisap besar yang menarik mereka. Tubuh berada di belakang. Ketika mereka melihat ke belakang, mereka tiba-tiba menemukan bahwa tornado besar telah muncul di belakang mereka dan mengisap dan menarik tubuh mereka, tetapi mereka tidak bereaksi, dan itu adalah serangan lain, langsung dikejutkan oleh gelombang udara yang bergulir. Di sisi lain, Raja Hantu dan 3 kaisar yang tersisa juga mulai, bersama dengan 4 kaisar yang dikirim sebelumnya, total 8 kaisar sekarang berpartisipasi dalam pertempuran di sini. Xiao Yan memukul mundur kaisar dengan satu pukulan. Melihat barisan di depannya, Xiao Yan diam-diam memasukkan setetes darah Putri Duyung ke dalam mulutnya. Ini adalah modal terakhir Xiao Yan. Ada total 5 tetes darah Putri Duyung. Xiao Yan mengambil 2 tetes ketika dia berurusan dengan Sangguan Yulong. Sekarang dia mengambil 1 tetes, dan hanya ada 2 tetes yang tersisa. Sekarang Xiao Yan sedikit khawatir, tidak baik mengkonsumsinya seperti ini. Tetapi esensi darah dari Putri Duyung adalah sangat berharga, sesuatu yang bisa jatuh sulit didapat. 3 penguasa kota harus berhati-hati ketika melihat barisan di depan mereka. Jika ada yang buruk,
bahkan dia akan jatuh di sini sepenuhnya. Tiga penguasa kota memegang pedang di satu tangan dan memandang Raja Hantu dan Yuking dengan ekspresi serius di wajah mereka. Orang tua, serahkan barang-barang itu, dan aku bisa menyelamatkanmu. Satu. Raja Hantu berjalan menuju Dukang langkah demi langkah. Tiga penguasa kota ingin menghentikan mereka, tetapi Raja sudah muncul di depan tiga penguasa kota, menghalangi jalan tiga penguasa kota. Pikirkan dengan jernih, jika kamu berani menggunakan teleportasi, maka nyawanya akan hilang. Raja Yu memandang ketiga penguasa kota dan menunjuk ke suatu arah, yang merupakan arah Xiao Jian. Saat ini, Xiao Jian telah menjadi Raja Hantu dan sandera Raja Yu. Meskipun Xiao Jian memiliki roh alat, dia masih terlalu lemah di tangan kelompok orang ini. Sama seperti Xiao Yan, meskipun Xiao Yan memiliki keberuntungan dan kecepatan peningkatan yang tidak normal, dia bukan lawan Xianwang Xianzi sekarang. Tepat ketika Xiao Yan bersukacita, Raja Yu berkata lagi, dan kamu, kalian berdua bermarga Xiao. Itu pasti ada hubungannya dengan itu. Jika kamu berani menggunakan teleportasi dan penggantian, aku akan memotongnya dengan pisau. Hanya sepatah kata, tetapi tindakan Xiao Yan berhenti. Tetapi Xiao Yan mengambil sedikit lebih banyak untuk kemampuan Raja Yu dan Raja Hantu. Jika itu normal, Raja Hantu dan Raja Yu pasti akan membuat tuntutan berlebihan, seperti melukai diri sendiri. Dan kembali, ada sesuatu. Tapi sekarang hanya membatasi penggunaan keterampilan bertarung mereka, yang jelas untuk mundur. Jika seseorang mengancam Anda dengan sandera dan meminta Anda untuk bunuh diri, Anda pasti tidak akan melakukannya, bahkan jika itu adalah kerabat dan teman dekat Anda. Tetapi jika Anda tidak diizinkan untuk berbicara, Anda pasti akan setuju. Penggantian dan teleportasi adalah sarana penting bagi Xiao Yan dan tiga penguasa kota. Selama tidak ada teleportasi dan penggantian, itu seperti memotong tangan mereka, dan ada tujuan yang substansial. Xiao Jian melihat pedang panjang di depannya, dan Raja Hantu yang berjalan menuju Dukang selangkah demi selangkah. Dia tampaknya memiliki sosok yang indah lagi di benaknya. Apa tujuan kedatangannya ke kota Huxiao? Bukan untuk merebut kembali Wan Lingzi, menyelamatkan Sue Rou. Namun, Wan Lingzi ada di depannya. Bisakah dia menyerah begitu saja karena dirinya sendiri? Jika saya melepaskan kesempatan ini, saya khawatir saya tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk membangunkan Sue Rou. Tidak, saya tidak pernah mau. Saya tidak pernah ingin membiarkan Wan Lingzi jatuh ke tangan orang lain. Xiao Jian memegang pedang di tangan kanannya dan merasakan posisi orang di belakangnya. Xiao Jian tiba-tiba menusuk dadanya dengan pedang. Pedang panjang melewati tubuh Xiao Jian, tetapi juga melewati kaisar di belakangnya. Pada saat yang sama waktu, naga emas panjang muncul dari pedang. Kekuatan naga muncul, dan dua kaisar di samping Xiao Jian langsung terkejut. Bahkan mereka tidak menyangka bahwa Xiao Jian akan menggunakan mutilasi diri untuk keluar dari situasi ini. Tetapi Xiao Yan tidak punya pilihan. Teleportasi diaktifkan. Xiao Yan muncul langsung di depan Dukang, dan tiga penguasa kota datang ke sisi Xiao Jian untuk melindungi Xiao Jian. Pada saat ini, Xiao Jian berlutut di tanah, darah mengalir dari dadanya dan menodai tanah merah. Apakah kamu baik-baik saja? Tiga penguasa kota memasukkan pil ke mulut Xiao Jian. Xiao Jian menggelengkan kepalanya dan berkata, bantu aku. Tiga penguasa kota sepertinya memahami sesuatu, dan mengulurkan tangannya di depan Xiao Jian. Xiao Jian menggertakkan giginya, dan tiba-tiba mengeluarkan pedang panjang yang telah dimasukkan ke dalam tubuhnya. Bahkan Raja Hantu dan Raja Anda sedikit terkejut, butuh banyak keberanian untuk menusukkan pedang ke tubuh mereka sendiri. Hanya Xiao Yan yang menggelengkan kepalanya tanpa daya, hanya Xiao Yan yang mengerti bahwa ada sesuatu di balik ini yang bisa membuat Xiao Jian mendukungnya. Apa itu? Meskipun masih ada krisis besar, Sun Er mau tidak mau muncul di benak Xiao Yan. Sun Er, saya pernah berkata bahwa saya akan memblokir semua angin dan hujan untuk Anda di masa depan. Tetapi saya mengatakannya, tetapi saya tidak melakukannya. Betapa saya berharap Anda dapat kembali kepada saya rela menyerah semuanya, hanya ingin mengenalmu, tetap bersama. Sun Er, bagaimana aku bisa menghidupkanmu kembali? Hati Xiao Yan dipenuhi dengan rasa sakit. Namun, kenyataan kejam membawa Xiao Yan kembali ke dunia nyata. Dukang meletakkan pisau pendek dan cincin di tangan Xiao Yan. Tentu saja, cincin itu diletakkan di bawah pisau pendek. Tidak ada yang melihatnya kecuali Xiao Yan. Bagaimanapun, mereka perhatian tertuju pada Xiao Jian. Ketika Xiao Yan merasa sangat aneh, kata-kata Dukang tiba-tiba terngiang di telinganya. Namun kata-kata Dukang membuat kulit Xiao Yan sangat berubah. Jelas dia tidak menyangka Dukang melakukan hal seperti itu sendirian. Gunakan pedang di tanganmu untuk membunuhku sendiri. Suara Dukang datang dari telinga Xiao Yan, tetapi kalimat ini memenuhi wajah Xiao Yan dengan keraguan. Bagaimana mungkin ada orang di dunia ini yang melemparkan senjata kepada seseorang dengan tangannya sendiri, orang lain untuk membunuh mereka? Apalagi Dukang juga membantu Xiao Yan saat berada di kota Huxiao, dan Xiao Yan tidak perlu membunuh Dukang untuk balas dendam. Meskipun Xiao Yan tidak tahu apa tujuan Dukang, Xiao Yan tidak akan membunuh Dukang apapun yang terjadi. Tapi saat ini,
Raja hantu di belakang Xiaoyan menyerang Xiaoyan. Xiaoyan buru-buru membawa Dukang ke samping untuk menghindar, tetapi dengan kecepatan seseorang Xiaoyan sedikit lebih lambat, pisau panjang Raja hantu menebas Xiaoyan, sepotong hitam pakaian jatuh dari sudut pakaian Yan dan jatuh ke dalam api, terbakar menjadi abu. Kulit Xiaoyan berubah drastis. Mungkin Xiaoyan bisa pergi tanpa hambatan, tapi dia jelas tidak bisa pergi dari sini bersama Dukang. Ketika Xiaoyan memikirkan tindakan balasan, tubuh Dukang tiba-tiba menabrak Xiaoyan, dan pisau pendek di tangan Xiaoyan menusuk langsung ke tubuh Dukang. Raja hantu memandang Dukang dengan heran, lelaki tua ini gila, mengapa dia sendiri yang memukul pisau itu? Tetapi di mata orang lain, sepertinya Xiaoyan membunuh Dukang, dan Xiaoyan akan kesulitan untuk melakukannya. Membantah. Pil pemacu kehidupan adalah sejenis pil obat yang dikombinasikan dengan darah orang yang dikendalikan, jadi setiap pil obat memiliki darah Raja Harimau. Selama Raja Harimau mau mengandalkan hubungan darah, bahkan jika Anda berada ribuan mil jauhnya itu dapat membunuh Anda dengan lancar. Jika Anda ingin memecahkan pil yang mengancam jiwa, Anda harus membunuh pemilik darah yang terkandung dalam pil yang mengancam jiwa. Namun, pil obat yang Anda minum adalah obat tambahan yang saya buat, pil obat ini. Obatnya dikendalikan bersama oleh saya dan Raja Harimau. Jika Anda ingin melepaskan kendali pil yang mengancam jiwa, Anda akan membunuh saya atau Anda akan membunuh Raja Harimau. Suara lemah Dukang bergema di telinga Xiaoyan. Hati Xiaoyan penuh dengan kegelisahan, jelas tubuhnya tidak lagi di bawah kendali pil yang mengancam jiwa. Tetapi Xiaoyan tidak bisa bahagia apapun yang terjadi. Sepertinya ada menjadi batu besar di hatinya. Jika dia punya pilihan, dia lebih baik membunuhnya Raja Harimau. Bahkan jika Raja Harimau memiliki dekrit makam darah di tubuhnya, orang yang baik padanya mati di tangannya. Bahkan jika ini bukan niat aslinya, juga bukan pembunuhan. Tapi itu tidak berbeda dengan pembunuhannya sendiri. Nak, jangan terlalu senang. Lelaki tua itu masih memiliki persyaratan. Kamu harus melakukannya. Jika tidak, lelaki tua itu tidak akan membiarkanmu pergi. Bahkan jika dia mati, mulut Dukang berdarah, tetapi keagungan membuat Xiaoyan tidak bisa untuk menanggung penolakan. Tampaknya, bahkan jika Dukang meminta Xiaoyan untuk melakukan sesuatu, Xiaoyan akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Anda memiliki api surgawi, dan Anda memiliki bakat dan kekuatan yang kuat. Dalam cincin koleksi saya memiliki koleksi hidup saya. Hal-hal ini akan membantu Anda dalam latihan Anda di masa depan. Namun, saya harap Anda dapat membantu cucu perempuan saya meninggalkan Tiger Kings. Kontrol, bawa dia pergi dari tanah rusuh. Selama dia pergi dari sini, saya percaya dia bisa menjalani hidupnya sendiri. Selain itu, dengan potensi Anda, saya percaya bahwa di masa depan, jika Anda tidak jatuh sebelum waktunya, Anda pasti akan menjadi generasi pahlawan. Saya harap Anda dapat membantunya sebanyak mungkin. Dukang akhirnya mengungkapkan pikirannya kepada Xiaoyan. Itulah alasan mengapa Dukang tinggal. Dukang harus menukar hidupnya dengan kebahagiaan cucunya. Dipenjara oleh Raja Harimau di tanah yang rusuh, meskipun tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian, bagaimana mungkin Dukang ingin cucunya menjalani kehidupan yang tidak stabil? Tetapi kekuatan Raja Harimau terlalu menakutkan, dan jika dia mau, untuk meninggalkan kendali Raja Macan, dia harus mengandalkan bantuan asing yang kuat. Jadi Dukang memilih Xiaoyan. Xiaoyan layak mendapatkan kepercayaan Dukang dalam hal kekuatan dan karakter. Dukang menggunakan hidupnya sendiri untuk membuka pil yang mengancam jiwa Xiaoyan. Xiaoyan pasti akan berterima kasih. Jadi Xiaoyan akan dapat membantu cucunya meninggalkan tempat ini benar dan salah dengan lancar. Xiaoyan secara alami tahu bahwa Dukang dapat membuka kunci pembatasan pil yang mengancam jiwanya, tetapi dia tidak berharap untuk menggunakan metode ini. Tampaknya Dukang sudah memutuskan untuk melakukan ini ketika dia pertama kali menghubungi Xiaoyan, tetapi dia tidak pernah punya waktu untuk mengatur rencana mereka. Itu hancur oleh berbagai pertempuran, dan sekarang Dukang harus melakukannya. Semuanya menjadi jelas. Xiaoyan memandang Dukang, apalagi yang bisa dia katakan, tidak ada cara untuk menolak. Bahkan jika dia tahu bahwa Dukang berencana untuk menggunakannya, dia harus melakukannya, dan dia tidak berusaha keras untuk melakukannya. Karena senior sudah menginstruksikan, Xiaoyan akan melakukan yang terbaik. Bahkan jika dia kehilangan nyawanya untuk masalah ini, Xiaoyan memandang Dukang dan akhirnya membuat janji seperti itu. Xiaoyan tidak pernah membuat janji dengan mudah, tapi sekali sebuah janji dibuat, itu harus dipenuhi dengan segala upaya, bahkan jika itu adalah harga yang sangat besar yang harus dibayar untuk memenuhi janji ini. Setelah mendapatkan jawaban yang positif, Dukang sepertinya telah melepaskan salah satu pikirannya. Dia melihat ke kejauhan, seolah-olah dia bisa melihat cucunya, dengan senyum penuh kasih di wajahnya. Yan, hanya ada begitu banyak yang bisa dilakukan kakek. Ketika kakek tidak ada, kamu harus hidup kuat dan hidup dengan baik. Setelah Dukang mengatakan ini, dia perlahan menutup dirinya. Jika kamu punya mata, selama cucumu bisa hidup dengan baik, maka semuanya bisa dilakukan. Melihat Dukang, yang secara bertahap kehilangan vitalitasnya, dan kemudian melihat cincin di tangannya, hati Xiaoyan dipenuhi dengan kesedihan.
Xiao Yan langsung melemparkan cincin penerimaan Dukang ke dalam miliknya, mengangkat kepalanya untuk melihat Raja Hantu, dan kebencian yang mengerikan muncul. Karena kamu akan bertarung, kita akan bertarung hari ini. 3 Tuan Kota, tolong bantu saya membawa Xiao Jian pergi dari sini. Adapun Wan Lingzi, saya akan memberikan apa yang kamu butuhkan. Xiao Yan memandang 3 Tuan Kota dan berkata bahwa Xiao Jian terluka parah saat ini, bukan untuk menyebutkan bahwa bahkan jika Xiao Jian masih di sini itu tidak akan berhasil, tetapi itu akan menjadi hambatan. Xiao Yan dan Raja Hantu Yu Wang memiliki kebencian yang besar, dan Xiao Yan bahkan lebih enggan untuk pergi. Jadi Xiao Yan memutuskan untuk melawan semua orang di sini sendirian. Selain itu, meskipun 3 penguasa kota tidak memiliki sikap yang baik terhadapnya setelah dia merancang Raja Harimau, Xiao Yan masih tahu bahwa 3 penguasa kota adalah manusia. Jadi itu adalah pilihan terbaik untuk membiarkan 3 penguasa kota dan Xiao Jian pergi. Tapi bisakah kamu menanganinya sendiri? Ketiga penguasa kota itu ragu. Kamu pergi, mereka masih tidak bisa membunuhku, kata Xiao Yan. 3 penguasa kota adalah orang-orang pintar. Xiao Yan memiliki urutan makam darah di tubuhnya, yang dapat menyelamatkan hidupnya, dan menjaga Xiao Jian di sini hanyalah hambatan, lebih baik mengirim Xiao Jian pergi dulu. Jika itu masalahnya, kita akan bersatu kembali setelah kita keluar. Namun, ketika Kaisar dan Kaisar ini ditekan, 4 tornado tersebar di 4 arah dengan 3 penguasa kota sebagai pusatnya, setiap tempat tornado pergi. Apakah itu Kaisar atau Kaisar, langsung ditiup telusinan selain dari nasi, yang lebih serius sudah muntah darah. Ini karena 3 penguasa kota telah menunjukkan belas kasihan. 3 penguasa kota tidak suka membunuh. Jika tidak, orang-orang yang tidak dapat dijangkau oleh Kaisar ini akan terbunuh dan terluka lebih banyak. Setelah berhasil memaksa sekelompok orang pergi, 3 penguasa kota membantu Xiao Jian Dao, ikuti aku. Setelah Xiao Jian ragu-ragu, karena kepercayaannya pada Xiao Yan, dia masih membiarkan 3 penguasa kota membawanya pergi. Dia masih terlalu lemah di medan perang di sini, dan tinggal di sini tidak hanya akan membantu Xiao Yan, tetapi juga menyebabkan kekacauan bagi Xiao Yan. Lebih baik pergi dulu, agar Xiao Yan bisa menangani orang-orang ini dengan nyaman. Raja Hantu melihat pemandangan ini, wajahnya menjadi semakin jelek, dan ketiga Kaisar masih belum menembus garis pertahanan Xiao Yan, yang hanya merupakan penghinaan bagi mereka. Raja Hantu akhirnya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mengambil keuntungan dari pertempuran Xiao Yan dengan 3 Kaisar tertinggi dan 3 tuan kota yang tidak siap, Raja Hantu melambaikan tangan kanannya dengan ringan, dan tiba-tiba senjata di tanah melayang langsung. Xiao Yan terbang melewati 3 penguasa kota dan Xiao Jian. 1 orang menempati ruang, dan kecepatan 1 orang masih terbatas, tetapi Raja Hantu dapat langsung mempercepat kecepatan pedang ini hingga 10 kali kecepatan seseorang, atau bahkan mengandalkan miliknya. Semangat juang, 100 kali, tidak peduli seberapa kuat Xiao Yan, tidak ada cara untuk memiliki kekuatan untuk menahan pedang ini ketika dia terganggu. Belum lagi semua pedang ini, hanya 1 atau 2 yang akan membunuh Xiao Jian dengan lancar. Di saat itu, akan ada beberapa cara untuk menghadapi Xiao Yan. Namun, rencana Raja Hantu dipatahkan oleh 1 orang. Ketika semua pedang menyerang Xiao Jian, dia diblokir oleh 1 orang. Itu adalah orang tua yang Reyot. Apakah kamu melupakanku? Lelaki tua itu. Tetapi lelaki tua itu telah bergabung dengan Hu Xiaosheng. Pada saat ini, lelaki tua itu secara alami akan mengambil tindakan, kata lelaki tua yang rakus itu dengan ekspresi suram di wajahnya. Setelah 3 penguasa kota melirik lelaki tua Reyot itu, dia membawa Xiao Jian ke kejauhan. Meskipun dia tidak tahu apa yang direncanakan lelaki tua Reyot itu, dengan bantuannya, akan lebih mudah baginya untuk pergi dari sini bersama Xiao Jian. Xiao Yan merasakan semua ini dan merasa lega. Xiao Jian dan 3 penguasa kota baik-baik saja. Segera, dia mengambil kembali 9 penguasa indah terampil di tangannya dan menghilang seketika. 3 orang yang awalnya menemui jalan buntu dengan Xiao Yan tiba-tiba membombardir tanah dengan keras, dan tanah terbelah. Kekuatan ketiga Kaisar tidak mudah dipecahkan. Oke, sangat bagus. Bagaimanapun, Wan Lingzi dan Tian Huo ada padamu. Mereka akan pergi selama kamu tinggal. Hari ini kita akan membuat kesimpulan. Raja Hantu memandang Xiao Yan dengan wajah, ada tatapan kejam di atasnya. Raja Hantu melambaikan tangannya dengan lembut, dan orang-orang dari Raja Hantu dan Raja Anda telah bubar secara teratur. Semua orang tingkat Kaisar bubar secara sukarela, tetapi Xiao Yan menemukan bahwa meskipun orang-orang ini bubar, orang-orang ini setidaknya sekelompok 2 orang, yang berarti bahwa mereka telah menemukan cara untuk berurusan dengan Xiao Yan. Keduanya bekerja sama satu sama lain, dan pengganti Xiao Yan tidak akan berguna. Dengan begitu banyak kekuatan bertarung, pada dasarnya sulit bagi Xiao Yan untuk pergi keluar. 6 kaisar tertinggi lainnya akan mengepung Xiao Yan. Raja Hantu dan Raja Yu berdiri di luar pengepungan. Tujuan Raja Hantu dan Raja Yu adalah untuk membantu. Begitu Xiao Yan memiliki kesempatan untuk membunuh kaisar tertinggi, mereka akan memblokir lagi pula.
tidak mungkin mereka kehilangan kaisar tertinggi, saya. Tepat ketika Xiao Yan hendak melakukannya lagi, Raja Hantu dan Raja Yu sudah tiba, memandang Xiao Yan dan berkata, kamu benar-benar menggertak VIP-ku seperti ini, tidakkah kamu menganggap kami terlalu serius? Pergi, Xiao Yan memandang Raja Yu dan Raja Hantu, dan akhirnya hanya meludahkan kata seperti itu. Tetapi Raja Hantu dan Raja Yu secara alami tidak akan pergi begitu saja. 8 orang menyerang Xiao Yan secara langsung, Yan tiba-tiba jatuh ke dalam bahaya. Melihat Xiao Yan yang dikelilingi oleh semua orang, pria berjubah hitam memandang Xiao Yan dan berkata, saya tidak tahu apakah Anda masih ingat jenis Skyfire ini, saudara dan saudari mereka tampaknya telah mati di tangan Anda, dan hari ini aku akan membiarkanmu mati dalam kebakaran langit semacam ini. Turunlah dan beri hormat kepada roh mereka di surga, serta ratusan ribu keluhan keluarga kita. Sekelompok api ungu muncul di tangan pria berjubah hitam itu, dan api itu langsung membentuk pedang panjang. Di bawah pengepungan 8 kaisar, Xiao Yan secara bertahap jatuh ke dalam kerugian, atau Xiao Yan tidak berada di atas angin sejak awal, tetapi Xiao Yan ini tidak peduli sama sekali, yang dipedulikan Xiao Yan adalah yang ada di depan. Dia seseorang yang diselimuti jubah hitam, Xiao Yan sama sekali tidak takut pada orang asing, tetapi lawan yang mengenal dirinya dengan baik, maka tekanan Xiao Yan akan meningkat berkali-kali, terutama nyala api di tubuh wanita itu, yang membawa Xiao Yan ke akraban yang tidak dapat dijelaskan. Karena jenis Skyfire ini adalah Void Weapon Flame di daftar Skyfire, dan juga Skyfire Chenlin. Pada awalnya, Void Weapon Flame milik Chenlin, tetapi di area simulasi inti, Chenlin meninggal dalam perselisihan berbagai klan, tetapi Void Weapon Flame ini muncul di tangan Xiao Yan secara misterius. Namun, juga karena keberadaan Void Weapon Flame maka ada celah antara Xiao Yan dan keluarga Lan ketika mereka berada di kelompok tentara bayaran pedang perak. Namun, Void Weapon Flame juga jatuh ke adik perempuan Chenlin, Chen Wanrou, tetapi Chen Wanrou secara tidak sengaja meninggal di tangan Xiao Yan di aula cabang Aliansi Hitam. Qian juga harus berada di tangan keluarga Lan, dan pada saat ini kali orang di depannya benar-benar memiliki kekosongan Qian, jadi orang ini kemungkinan besar adalah anggota keluarga Lan. Kesalahpahaman antara Xiao Yan dan keluarga Lan terus meningkat, meskipun Lan Bin telah berjanji untuk tidak mengambil tindakan terhadap Xiao Yan, ini masih tidak dapat dipercaya. Jumlah anggota keluarga tidak hanya ditentukan oleh satu orang, tetapi Xiao Yan tangan dipercayakan, dengan ratusan ribu jiwa yang tidak adil di keluarga Luo. Bagaimana keluarga Lan bisa membiarkan Xiao Yan pergi dengan mudah? Tapi siapa pria berbaju hitam di depannya dari keluarga Lan? Lan Bin, Xuan Tian, atau siapa? Melihat pria berjubah hitam yang terus-menerus mendekat di depannya, Xiao Yan juga memiliki emosi yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Apakah dia harus membunuh orang ini atau membiarkan orang ini pergi? Xiao Yan sama sekali tidak mengizinkan siapapun untuk memfitnah Suner, bahkan jika dia salah terlebih dahulu, dan dia melakukan kesalahan terlebih dahulu. Namun, jika Xiao Yan membunuh orang ini, maka Lan Bin pasti tidak akan mematuhi kesepakatannya. Lan Bin adalah temannya, itu karena Lan Bin percaya bahwa dia tidak akan melakukan apapun untuk menyakitinya. Bagaimanapun, kematian Chen Lin hanya saja tebakan bahwa Chen Wanrou adalah seorang pembunuh, tetapi begitu tangan Xiao Yan ternoda oleh darah keluarga Lan lagi, maka dengan karakter Lan Bin yang melindungi kekurangan seseorang, itu hanya akan tidak ada habisnya. Pada saat itu, mungkin Xiao Yan akan memilikinya, untuk menghadapi ini akan menjadi orang di tingkat Raja Abadi. Yang lebih penting, bagaimana Xiao Yan harus memilih? Tampaknya ada ribuan pikiran di benak Xiao Yan, tetapi pada akhirnya itu berubah menjadi desahan. Lan Bin, karena kamu memilih untuk melepaskan kesepakatan di antara kita, aku masih menganggapmu sebagai lawan dan teman dalam hidupku, tetapi Suner adalah cinta dalam hidupku, dan aku tidak akan pernah membiarkan siapapun mengambil milik Suner, mati untuk itu. Artikel, kali ini adalah yang terakhir. Lain kali, jika kamu berani melakukan ini lagi, bahkan jika kamu mempertaruhkan nyawamu sendiri, aku akan menyeretmu untuk menguburmu. Menyaksikan pria berjubah hitam yang mendekat, Xiao Yan akhirnya mengambil keputusan dan melakukan upaya terakhir. Raja Hantu dan Raja Anda hanya membatasi tindakan Xiao Yan, karena pria berjubah hitam itu bersedia membunuh Xiao Yan, maka mereka juga bersedia. Bagaimanapun, tidak peduli siapa yang membunuh Xiao Yan, hal terakhir masih jatuh ke tangan mereka. Tianhuo dan Wan Lingzi semuanya akan jatuh ke tangan mereka. Tempat kerusuhan, Tiger Roar City. 3 penguasa kota memandang Tiger Roar City di kejauhan, ragu-ragu sejenak dan berkata kepada Xiao Jian, ini adalah tempat yang relatif aman, Anda dapat beristirahat di sini sekarang, saya akan memilih dia. Xiao Jian memandang Hu Xiaosheng, tahu bahwa dia tidak dapat membantunya, jadi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Tetapi tepat ketika 3 penguasa kota hendak pergi, lelaki tua Reyot itu membawa 2 atau 3 orang ke depan. 3 penguasa kota, dan lelaki tua Reyot itu masih terluka parah. 3 penguasa kota, jangan pergi ke sana, anak itu mungkin akan mati.
Tampaknya ada kekuatan yang lebih kuat di belakang Raja Hantu dan Rajamu yang mendukung mereka. Kemana kamu akan pergi? Pria tua Riot itu berkata kepada 3 penguasa kota. Sekarang Wan Lingzi masih di tangan Xiao Yan, belum lagi Xiao Yan sangat penting bagi kami. Saya masih harus pergi dan melihat, karena Anda kembali, tolong bantu jaga dia, kata lelaki tua itu. Bagaimanapun juga, lelaki tua Riot itu memilih untuk membantu 3 penguasa kota ketika mereka mundur. Dia masih memiliki kesan yang baik tentang lelaki tua Riot dan 3 penguasa kota. Kecurigaan sebelumnya tampaknya telah menghilang secara diam-diam. Pemberontakan, ini bukan sesuatu yang orang biasa bisa lakukan. 3 tuan kota, jangan khawatir, Xiao Yan baru saja memberi saya Wan Lingzi dan meminta saya untuk mengantar saya pergi. Oleh karena itu, 3 tuan kota tidak perlu melakukan perjalanan khusus. Dapat dikatakan bahwa arus Xiao Yan tidak berguna. Botol giok diserahkan kepada 3 penguasa kota. 3 penguasa kota memandang botol di depannya dengan sedikit tidak percaya. Dengan tingkat kelicikan Xiao Yan tidak bisa menyerahkan Wan Lingzi sangat mudah. 3 penguasa kota ragu-ragu untuk beberapa saat dan membuka gabus. Tetapi racun ungu tercium langsung dari botol giok. 3 penguasa kota buru-buru menjatuhkan botol giok dan menghindar. Xiao Jian bisa mengelak. Xiao Jian langsung memakai botol kecil. Borgol oleh 2 kaisar yang datang dengan lelaki tua Riot itu. Tapi borgol kecil itu membuat Xiao Jian melambai seolah menghadapi lelaki tua yang Riot. Immortal Supreme tidak bisa melepaskan diri, menghancurkan borgol batu roh. Sebagai hal langka di benua penciptaan, hanya sejumlah kecil keluarga yang memiliki hal semacam ini. Meskipun tersedia dalam kerusuhan, itu jarang terjadi. Tetapi mengapa lelaki tua Riot itu juga memiliki batu pembunuh roh? Ada desas-desus bahwa 3 penguasa kota sangat banyak akal. Tetapi 3 penguasa kota tampaknya tidak memikirkan hasil ini. Pria tua yang Riot itu memandang ketiga penguasa kota, dan mata ketiga penguasa kota itu sedikit bermartabat. Baru saja, lelaki tua yang Riot itu membantu mereka melarikan diri. Untuk 3 penguasa kota. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? 3 penguasa kota memandang lelaki tua yang Riot itu dan berkata, semua ini harus direncanakan dan direncanakan sebelumnya. Jika tidak, tidak mungkin untuk menjadi begitu akurat. Kekuatan Xiao Yan terlalu menakutkan. Saya tidak yakin apakah 8 kaisar berhasil membunuh Xiao Yan. Tetapi tidak ada keraguan bahwa bahkan jika Xiao Yan masih hidup, Xiao Yan masih terluka parah. Jadi saya perlu Xiao Jian untuk datang. Sebagai sandera saya, jika 3 penguasa kota pergi, kami dapat memilih untuk tidak membunuh Anda. Tetapi jika Anda bersikeras membantu Xiao Yan, maka salahkan kami. Dari orang tua Riot membuat 3 penguasa kota niat membunuh muncul diam-diam. Aku benar-benar tidak menyangka bahkan 8 kaisar tertinggi tidak akan mampu membunuh Xiao Yan. Apakah menarik bagimu untuk mengikuti Raja Hantu dan Rajamu? Jika kamu tidak melakukan apapun untuk dirimu sendiri, kamu akan dihukum oleh langit dan bumi. Terlebih lagi, hidup adalah hal terpenting di tanah kerusuhan. Jadi bahkan jika saya melakukan apapun, itu bukan apa-apa di tanah, dari kerusuhan, bukan, dalam hal kehinaan, dalam hal kelicikan, orang-orang yang lebih baik dari saya bukannya tidak ada. Pria tua Riot itu memandang 3 penguasa kota dan tidak menanggapi. Kamu benar-benar berpikir bahwa jika kamu menangkap kami, Raja Hantu dan Rajamu akan memberimu sumber daya yang cukup untuk berhasil memasuki kaisar tertinggi. Jangan pikirkan itu, bagaimana mungkin mereka memberimu sumber daya seperti itu untuk berkultivasi? 3 kota tuan meremehkan Dao. Tampaknya ingin berjuang untuk orang tua Riot untuk melepaskan Xiao Jian. Saya tidak pernah mengatakan bahwa saya ingin berlindung dengan Raja Hantu dan Anda Raja. Saya bukan orang dari tanah huru-hara. Saya datang ke sini hanya untuk mengumpulkan sumber daya sesegera mungkin. Selama seseorang dapat memberikan cukup tinggi harga, saya secara alami akan bersama mereka. Kesepakatan, Raja Hantu dan Raja Serigala sebenarnya sama. Jika tidak, Anda pikir mereka berdua dapat melepaskan semua keluhan dan bekerja sama dengan sangat harmonis, kata lelaki tua Riot itu kepada ketiganya. Tuan kota. Hanya saja kalimat ini membuat salah satu hal yang paling dikhawatirkan oleh 3 penguasa kota menjadi fakta, dan memang ada seseorang di belakang Raja Hantu dan Raja. Siapa itu? Kenapa? 3 penguasa kota itu bertanya, menatap lelaki tua yang Riot itu. Ini aku, sebuah suara pelan memasuki telinga 3 penguasa kota, tetapi hati 3 penguasa kota bergetar ketika mereka mendengar kata-kata ini. Bagaimana mungkin orang ini ada di sini? Bukankah seharusnya dia? Luo Li, lama tidak bertemu. Apakah kamu tidak mengenalku? Suara tenang itu terdengar lagi. Tapi kalimat ini membuat lelaki tua Riot dan Xiao Jian merasa sedikit penasaran. Saya khawatir tidak seorang pun kecuali beberapa orang yang tahu nama asli dari 3 penguasa kota yang memiliki reputasi sangat tinggi di tanah kerusuhan. Orang di depan 3 penguasa kota berpakaian hitam, dengan wajah halus dengan sedikit kedewasaan, dan temperamen yang bermartabat dan sederhana di sekujur tubuhnya, tetapi dia adalah wanita seperti itu, bahkan jika dia tidak berani menyinggung perasaan, dengan mudah. Meskipun Xiao Jian dibatasi oleh kunci pembunuh roh,
Dia menatap curiga pada wanita di depannya. Kekuatan wanita itu pasti tidak akan melebihi kaisar. Pria tua Reyot yang kekuatannya telah mencapai puncak kaisar menyerah kepadanya. Latar belakang macam apa yang dimiliki orang ini? Karena itu mengapa kamu berusaha keras untuk membunuh Xiao Yan? Jangan lupa, organisasi selalu ingin melindungi Xiao Yan. Jika kamu melakukan ini, bagaimana kamu akan menjelaskan kepada organisasi? Tiga penguasa kota memandang wanita di depan mereka Dao. Meskipun mereka berada di kamp yang berbeda, mereka harus menyelesaikan tugas organisasi. Sejak zaman kuno, membunuh orang telah membayar untuk hidup mereka, dan Xiao Yan tidak terkecuali. Jika bukan karena Xiao Yan, ratusan ribu orang dalam keluarga Luo tidak akan pernah mati, dan Sui Yan juga tidak akan menjadi hanya satu yang tersisa. Ketika saya berada di kota Roh Kudus, saya dipercaya oleh Sui Yan, penipuan itu dibuat untuk membunuh Xiao Yan, tetapi itu memungkinkan Xiao Yan untuk melarikan diri. Kali ini, saya tidak akan pernah membiarkan Xiao Yan hidup dengan mudah. Di sana adalah beberapa hal yang harus dibayar. Wanita itu memandang ketiga penguasa kota dengan nada sedikit. Tidak ada kata mundur. Tapi, jangan lupa, jika organisasi mengetahuinya, itu pasti akan sulit bagimu. Tiga penguasa kota memandang wanita itu, dan akhirnya menghela nafas. Paviliun gelap mengaku menjaga kedamaian daratan, tetapi membiarkan Xiao Yan pergi hanya karena Xiao Yan berguna bagi paviliun gelap. Jadi siapa yang harus membayar ratusan ribu jiwa yang dirugikan dari keluarga Luo? Kamu tidak peduli dengan masalah ini. Dan aku sudah berjanji pada Sui Yan bahwa ini adalah terakhir kalinya aku akan membantu Sui Yan. Kali ini, apakah Xiao Yan hidup atau mati, aku akan mengambil Sui Yan kembali. Jangan ikut campur. Wanita itu berkata dengan tegas. Tidak ada ruang untuk negosiasi, dan tiga penguasa kota tidak berdaya. Pada saat ini, apakah ada pilihan lain selain setuju? Namun, dia juga penuh harapan untuk Xiao Yan di dalam hatinya. Xiao Yan telah menciptakan keajaiban lebih dari sekali. Saya tidak tahu apakah Xiao Yan bisa keluar dari pengepungan kali ini. Semua ini hanya bisa mengandalkan Xiao Yan sendiri. Setidaknya tiga penguasa kota tidak memiliki cara untuk membantunya. Mata lelaki tua yang rakus itu juga agak serius. Dia tidak menyangka orang yang sangat murah hati ini adalah seorang wanita. Anda harus tahu bahwa ketika wanita itu menemukannya, dia langsung melemparkannya pil obat kelas 6 sebagai hadiah. Lelaki tua Reyot tidak menyangka bahwa orang ini benar-benar seorang wanita. Yang paling penting adalah dia juga memiliki persahabatan dengan tiga penguasa kota. Di bawah pengepungan 8 kaisar, Xiao Yan tidak bisa bertahan baik dalam hal energi atau kekuatan fisik, terutama di bawah bimbingan wanita yang diselimuti jubah hitam ini. Setiap keterampilan bertarung Xiao Yan akan diblokir oleh hitam. Jubah, wanita itu mengatakannya, dan bahkan kultivasi Xiao Yan yang begitu jauh dipatahkan oleh wanita itu. Ini adalah keberadaan paling menakutkan dari sebuah keluarga dengan latar belakang yang mendalam. Meskipun dunia sangat dekat, perubahannya tidak ada habisnya dan keberadaannya tidak menentu. Tetapi bagaimanapun juga, itu adalah praktik yang dibuat oleh para pendahulu, dan berasal dari keluarga Lan. Bukankah normal bagi keluarga Lan untuk memiliki metode retak? Pada saat ini, Xiao Yan memiliki luka dengan berbagai ukuran di tubuhnya, tetapi 8 kaisar jauh lebih baik daripada Xiao Yan. Mereka bekerja sama satu sama lain dan Xiao Yan kewalahan. Cederanya akan lebih serius. Pada saat ini, Xiao Yan bahkan tidak repot-repot menyalahkan mereka karena semakin sedikit menggertak. Xiao Yan dengan hati-hati menjaga 8 orang, dan diam-diam mencari solusi. Dalam pertempuran seperti itu, Xiao Yan harus memilih untuk pergi. Tidak murah. Kelilingi saja Xiao Yan seperti ini, kamu sudah cukup mengiris luka di tubuhnya. 3 di antaranya hampir berakibat fatal. Kamu hanya perlu mengepung Xiao Yan dan membiarkan darah di tubuhnya mengering. Tentu saja, jangan beri dia kesempatan untuk beristirahat. Begitu dia ingin sembuh, kamu akan menyerangku, dan hari ini aku akan membunuhnya hidup-hidup dan kelelahan. Wanita berjubah hitam melambaikan tangannya, dan 8 botol batu giok jatuh langsung ke Raja Hantu. Di tangan Raja Hantu, dia mendeteksinya dengan kekuatan jiwanya, dan dia langsung sangat gembira. Xiao Yan secara alami juga merasakannya. Dilihat dari fluktuasi pil obat ini benar-benar mencapai tingkat kelas 5, dan bahkan mendekati kelas 6. Betapa bangganya pria berjubah hitam ini. 8 pil obat dilemparkan keluar seperti ini. Hanya saja Xiao Yan lebih khawatir tentang apa yang harus dia lakukan. Jika dia benar-benar mengkonsumsinya seperti ini, Xiao Yan mungkin benar-benar dikonsumsi oleh orang-orang ini, maka dia mungkin akan menjadi orang yang paling malu untuk mati. Yang lain dikonsumsi sampai mati. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Memikirkan tugas yang diberikan Dukang kepadanya. Bagaimana mungkin Xiao Yan mati tanpa memenuhi janjinya? Aku harus keluar. Permainan tidak konvensional semacam ini tidak boleh dipatahkan dengan cara biasa. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria. Link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.